أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhat talaba wa ayyatuhat talibat wa ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-8 dari pembelajaran bahasa Arab. Sebagaimana yang telah disampaikan di grup, bahwasanya pembelajaran itu kita mulai dari halaman 36 dan kita langsung mendapatkan hiwar atau percakapan. Kemudian di halaman 37 masih ada lanjutan hiwar. Kemudian di halaman 38 ini adalah halaman terakhir dari hiwar tersebut. Kemudian kita mulai dari halaman 38 ini adalah tamarinu, ya, mengerjakan latihan-latihan. Kemudian di halaman 39, kemudian di halaman 40, dan terakhir di halaman 41. Ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk di pertemuan 8 ini tidak ada materi yang dijelaskan, hanya menjawab latihan-latihan dari halaman 38 tadi sampai 41. Baik, langsung saja kita masuk ke ad-darsu as-sadisu, ya, pelajaran yang ke-6. Dan kita akan membacakan hiwar dan kita akan menerjemahkan. Hiwar atau percakapan yang kita lihat ini adalah antara seorang ibu dengan seorang anak, ya, dengan seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan. Dan nanti ada sempat dari hiwar atau percakapan ini khadimah atau pelayan atau pembantu ini disuruh untuk mengambil atau mengerjakan sesuatu. Nanti kita akan baca insyaallah ta'ala. Kita mulai dari kata al-um. Al-um bilang, mata raja'ata minal madrasati ya bunayya. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Kapan engkau pulang atau kapan engkau kembali dari sekolah wahai anakku. Nah, di sini bunay ini adalah panggilan kasih sayang dari orang tua kepada anak laki-lakinya. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim AS kepada Nabi Ismail, ya, atau ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Ini juga ucapannya Luqman, orang yang saleh, ketika menasihati anaknya tentang bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya, di sini ibu ini memanggil putranya atau anak laki-lakinya dengan panggilan kasih sayang. Kapan engkau pulang? Kapan engkau kembali dari sekolah, wahai putraku, wahai anak laki-lakiku? Berkata Sa'id, raja'tu qabla nisfi sa'atin. Saya telah pulang dari sekolah setengah jam yang lalu. Saya telah pulang dari sekolah setengah jam yang lalu. Berkata al-um, aina ukhtuka Maryamu ama raja'at? Di manakah saudarimu Maryam? Apakah telah pulang juga? Berkata Sa'id, la adri, saya tidak mengetahuinya. Ana ma ra'aituha,
Saya tidak melihatnya. Berkata Madza qara'tal yawma? Apa yang kau telah baca hari ini? Apa yang kau telah baca hari ini atau pada hari ini? Berkata Sa'id, qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Saya telah membaca pada hari ini pelajaran baru dari fikih. Berkata afahim tahu, apakah engkau telah memahaminya? Berkata Sa'id, na'am, iya, fahim tuhu jayidan. Saya memahaminya dengan baik. Berkata ama qara'tal Qur'ana al-yawma? Apakah engkau telah membaca Al-Quran pada hari ini? Berkata Sa'id, bala, iya, atau tentu. Qara'tu surat ar-Rahmani. Saya telah membaca surat Ar-Rahman. Wa hafidtuha. Dan saya telah menghafalkannya. Fafariha bi al-mudarrisu katsiran. Maka guru sangat senang kepadaku, ya, dengan senang yang luar biasa atau gembira yang luar biasa. Di sini kata katsir memang arti sebenarnya banyak, cuma tidak sesuai ketika kita terjemahkan. Maka guru bahagia atau senang dengan yang banyak. Nah, ini kurang pas untuk menerjemahkan dalam kalimat, ya. Jadi kita terjemahkan maka guru sangat senang. Itu sangat dikasih berikan kata sangat, sangat senang kepadaku, sangat gembira denganku. Waqala, dan guruku berkata, innaka ahsanu talibin fil fasli. Sesungguhnya engkau sebaik-baik siswa, ya, sebaik-baik siswa di kelas. Berkata Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Zadakallahu ilman ya bunayya. Semoga Allah menambahkan ilmu atau pengetahuan kepadamu, wahai anakku. Berkata Sa'id, agasalti kumsani ya ummi? Apakah engkau telah mencuci kemeja-kemejaku, wahai ibu? Berkata na'am, iya, ghasaltuha wa kawaituha. Saya telah mencucinya dan saya telah menyetrikanya. Khudh hadzal qamisa. Ambillah kemeja ini. Berkata Said, hati dzaka ya ummi, dzaka ajmalu min hadza. Berikan kepadaku yang itu, ya wahai ibu. Dzaka ini adalah zalika. Ya, dzaka itu adalah zalika. Berikanlah kepadaku yang itu, wahai ibu. Itu lebih bagus, lebih indah daripada yang ini. Berarti ada dua yang dilihat oleh Said. Jadi Said memilih yang satu karena merasa ini lebih bagus, lebih indah daripada yang satunya. Kemudian kita beralih ke halaman 37, lanjutan hiwar ini. Sekarang masuk adik dari Said, yaitu Maryam. Ya, sekarang Maryam masuk ke rumah. Berkata Maryam, Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Bagaimanakah keadaanmu atau kabarmu, wahai ibuku? Dan bagaimanakah kabarmu atau keadaanmu, wahai saudaraku? Berkata Waalaikumsalam, dan keselamatan atas kalian. Ahlan ya binti. Selamat datang, wahai putriku. Selamat datang, wahai putriku. Mata qarati minal madrasati. Kapan engkau keluar dari sekolah? Maksud keluar di sini adalah pulang. Ya. Meskipun memang kata kharaja itu artinya mengandung keluar. Cuma kalau kita untuk memahami saja, untuk memahami dari ucapan ibunya ini adalah maksudnya pulang. Ya. Kapan engkau keluar dari sekolah? Maksudnya kapan engkau sudah pulang dari sekolah? Berkata Maryam, kharastu ba'da salati zuhri. Saya keluar dari sekolah setelah salat zuhur. Atau saya meninggalkan sekolah setelah salat zuhur. Berkata aina zabilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Di manakah teman-teman perempuanmu? Aminah, Fatimah, dan Su'ad. Berkata Maryam, ana ma ra'aituhunna ba'da sadati. Saya tidak melihat mereka setelah salat. Berkata ibunya, ya binti, wahai putriku, akhuki hafidha surat ar-Rahman. Saudaramu, saudara laki-lakimu yaitu bernama Said, telah menghafalkan surat Ar-Rahman.
Ayya suratin hafizti anti? Surat yang mana yang kau telah hafal? Berkata Maryam, ana hafiztu surat al-hadid wa hiya atwalu min suratir rahman. Saya telah menghafalkan surat al-hadid dan dia surat lebih panjang dari surat ar-rahman. Wa kadzalika hafiztu sitta asyrata ayatan min suratin naba. Dan demikian juga saya telah menghafalkan 16 ayat dari surat An-Naba. Kemudian berkata ibunya Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Innaki talibatun mujtahidatun. Sesungguhnya engkau putriku siswi yang bersungguh-sungguh. Teladan. Ana masruratun biki. Saya bahagia kepadamu. Dan saya sangat senang kepadamu. Adhabti ilal maktabatil yauma atau al-yaumu. Apakah engkau telah pergi ke perpustakaan pada hari ini? Berkata Maryam, na'am. Iya, dhahabtu. Saya telah pergi. Berkata Mada qara'ti hunaka? Apa yang kau telah baca di sana? Itu di perpustakaan. Berkata Maryam, qara'tu majallatan min Pakistan ismuha al-Islam. Saya telah membaca sebuah majalah asal dari negara Pakistan yang bernama Al-Islam. Berkata abil lughatil arabiyyati hiya? Apakah majalah tersebut dengan berbahasa Arab? Berkata Maryam, la, tidak. Hiya bil lughatil ingliziyyati. Majalah tersebut dengan berbahasa Inggris. Berkata adhabti ilal mudirati? Apakah engkau telah pergi menemui pimpinan atau direktur perempuan? Kemudian kita beralih ke halaman 38, halaman terakhir dari hiwar atau percakapan inti antara seorang ibu dengan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Berkata Maryam, la hiya ma ja'at al-yawma. Tidak, beliau itu direktur atau pimpinan perempuan tidak datang pada hari ini. Berkata lima, mengapa? Berkata Maryam, azunnu annaha dhahabat ila Makkah. Saya berprasangka bahwasanya beliau pergi ke kota Mekah. Berkata asyarib tisyaya? Apakah engkau ingin minum teh? Berkata Maryam, la ma syaribtu. Tidak, saya belum minum. Nah, sekarang di sini berkata kepada al-khadimah. Al-khadimah yang tadi sempat kami sampaikan bahwasanya adalah pembantu atau pelayan. Jadi ibunya punya pelayan atau pembantu di rumahnya. Maka ibunya berkata kepada al-khadimah, pelayan atau pembantu, hati syaya ya Laila. Berikan kepadaku teh wahai Laila. Jadi nama al-khadimahnya adalah Laila. Kemudian yang terakhir berkata Maryam, wahati qit'ata khubzin aidan ya Laila ana jau'a. Dan berikanlah kepadaku sepotong roti juga wahai Laila, saya lapar. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian hiwar atau percakapan yang dibacakan kemudian diterjemahkan secara langsung. Semoga dimengerti dari pembicaraan antara ibu dengan kedua anaknya. Baik, kemudian kita masuk di halaman 38 ini, yaitu akan menjawab tamarin, latihan-latihan. Atam dan al-awwal, latihan yang pertama. Seperti biasa, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Al-awwal yang pertama, ayyu suratin hafidhas sa'idu. Surat yang mana yang dihafalkan oleh Sa'id? Hafidha Sa'id surata Ar-Rahman. Ya, Hafidha Sa'id surata Ar-Rahman. Kemudian sani yang kedua, kam ayatan min suratin Naba'i hafizat Maryam. Berapa ayat dari surat An-Naba yang telah dihafalkan oleh Maryam? Hafizat sitta asyrata ayatan min suratin Naba. Ya, jadi Maryam telah menghafalkan 16 ayat dari surat An-Naba. Asalis yang ketiga,
Masmul majallatil lati qara'atha Maryamu fil maktabati. Ismul majallah Al-Islam. Ya, nama majalahnya adalah Al-Islam. Bi ayyi lughatin hiya, dengan bahasa apa? Bil lughatil inqiliziyati, dengan bahasa Inggris. Arabi yang keempat, man Laila, siapakah Laila? Hiya al-khadimatu. Beliau adalah pelayan atau pembantu. Kemudian At-Tamrin Asani, do' hadil alamata as-sahihata amamal jumali sahihati. Letakkanlah atau berikan tanda centang di depan kalimat-kalimat yang benar atau yang tepat. Wahadil alamat al-khati'ata, dan tanda silang atau salah amamal jumali ghairu sahihati, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar atau yang tidak tepat. Tapi kita cukup membacakan saja. Tab al-awwal, yang pertama, ma farihal mudarrisu bisaidin. Jadi jawabannya khata'. As-sahih yang benar apa? Farihal mudarrisu bisaid. Ya, bahwasanya gurunya bahagia dengan Said, bukan tidak bahagia. Karena di sini Said menghafalkan surat Ar-Rahman, sehingga gurunya sangat bahagia sampai berucap, innaka ahsanu talibin fil fasl. Ya, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik siswa di kelas. Paling baik dari sisi pemahaman, paling baik dari sisi menghafal, ya, sehingga mendapat pujian dari gurunya. Asan yang kedua, Maryam jau'a. Naam, sahih. Ya, Maryam itu lapar. Kemudian kita beralih ke halaman 39. Asalis yang ketiga, kharajat Maryamu minal madrasati ba'da salati zuhri. Sahih. Ya, Maryam pulang dari sekolah itu setelah salat zuhur. Arab yang keempat, suratul rahmat atwalu min suratil hadid. Khata'. As-sahih, suratul hadid atwalu min suratil rahman. Surat Al-Hadid itu lebih panjang daripada surat Ar-Rahman, sebagaimana ucapan Maryam kepada ibunya, wa hiya atwalu min surati Ar-Rahman. Kemudian al-khamis, yang kelima, Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu zamilatu Maryam. Aminah, Fatimah, dan Su'ad teman-teman perempuannya Maryam. Ya, coba kita cek. Kata ibunya, aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'ad. Ya, berarti sahih, ya. Aminah, Fatimah dengan Su'ad. Ya. Kemudian kita beralih ke at-tamrin as-salis. Latihan yang ketiga. Ajib anil as'ilati al-atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hadil as'ilatul laysat mamaniyatan alal darsis sadis. Dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak sama dengan yang ada di luar. Maksudnya, pertanyaan ini kembali ke kitanya. Pertanyaan ini diarahkan ke kita. Dan jawabannya kita yang menjawab. Kami akan berikan contoh sampai nomor 6, ya, as-sadis. Al-awwal, adzahabta ila madrasatil yauma. Apakah engkau? Berarti pertanyaan ini mengarah kepada kita dan kita yang menjawabnya. Apakah engkau telah pergi ke sekolah pada hari ini? La, ma dhahabtu ila madrasatil yauma. Tidak, saya tidak pergi ke sekolah hari ini. Asani yang kedua, mata raja'ta minal madrasati. Raja'tu minal madrasati ba'da salatil asr. Ya. Jadi jawabannya terserah kita. Saya pulang sekolah setelah salat asar. Asalis yang ketiga, ayu suratin qara'ta ba'da salatil fajr. Qara'tu surata An-Nisa ba'da salatil fajr. Saya telah membaca surat An-Nisa setelah salat subuh. Arabi, ayyu suratin hafidta hadzal usbu. Hafidtu surata Fatir hadzal usbu. Ya, saya menghafalkan surat Fatir di pekan ini. Al-khamis yang kelima, abil ma'il baridi ghasalta wajhaka am bil ma'il har. Ghasaltu wajhi bil ma'il barid. Apakah dengan air dingin engkau mencuci wajahmu atau dengan air panas?
Naam, ghasaltu wajhi bil ma'il barid. Laisa bi ma'il har. Asadis yang keenam, man ghasala qamisaka wa mindilaka. Siapa yang mencuci baju kemejamu dan sapu tanganmu? Ana ghasaltu qamisi wa mindili. Atau ghasaltu bi nafsi. Ya, saya mencuci sendiri. Ya, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan ini dari nomor al-awwal sampai as-sadis. Pertanyaan pertama sampai ke-6 ini ditujukan kepada kita. Kan kalau di hiwar tadi, ibunya bertanya kepada anaknya, baik Said dan juga Maryam. Nah, sama seperti ini ibaratnya ini pertanyaan ini, ibu bertanya kepada kita. Seperti itu. Kemudian, Arabi yang keempat, at-tamrin Arabi, an-nisil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati wadbit al-dhamira bisyakli. Jadikanlah muannas fa'ilnya di setiap kalimat-kalimat berikut ini dan berikan harokat pada dhamirnya. Tayyib, al-awwal ini ada contoh. Ini ada sebuah pertanyaan. Asyarib tasyaya ya hamidu. Maka diubah jadi muannas seperti yang ada di kiri. Asyarib ti asyaya ya su'adu. Tayyib, insyaallah mudah. Akatab tadar saya Aliyu, akatab tidar saya Aisyatu, agosalti wajhaka ya agosalta wajhaka ya akhi, agosalti wajhaki ya ukhti, agosalti wajhaki ya ukhti. Arabi yang keempat, ayu suratin hafidta ya bunayya, ayu suratin hafidti ya binti, afahimta ad-darsal jadida ya Hashimu, afahimti ad-darsal jadida ya Su'adu, atau ya Khadijatu, ya Hawa, ya Sofia. Asadis yang keenam, aina dhahabta ba'da darsi ya akhi, aina dhahabti ba'da darsi ya ukhti. Tayyib, ya. Jadi ini pertanyaan untuk muzakkar dan juga kita jadikan dia pertanyaan untuk muannas. Insyaallah mudah karena kita sudah melihat contohnya tersebut. Kemudian kita ke halaman 40. Atam dan al-khamis. Di sini bunyi perintahnya. Idbid dhamira bisyakli fi kullin minal af'ali al-waridati fil jumalil atiyah. Idbid berikan dhamir atau harakatilah dhamir dengan harokat atau tulislah dhamir dengan harokat atau berikanlah dhamir dengan harokat di setiap fi'il yang ada di bawah kalimat berikut ini. Ana, maka dhamir harokatnya apa? Dhahabtu, harokatnya dhamma. Karena di sini dhamirnya ana, maka di akhir dari fi'il dengan harokat dhamma. Ana dhahabtu ilal matari. Kemudian asan yang kedua, adhahabta. Karena yang ditanya di sini ada Yusuf, ya Yusuf, ada huruf nida, huruf panggilan, maka diberikan harokat dengan fathah. Adhabta anta ilal mal'abi ya Yusufu. Asalis yang ketiga, ukhti dhahabat ilal mustashfa. Kenapa diberikan harokat sukun? Karena di sini menceritakan atau menyampaikan saudariku telah pergi ke rumah sakit. Ukhti dhahabat. Arabi yang keempat, adhabti ilal maktabati ya Fatimatu. Jadi kenapa di sini pakai harokat kasroh di akhir huruf ta dari fi'il ini? Ti, karena yang ditanya adalah Fatimah. Sama seperti kata Yusuf, adhabta, harokatnya fathah. Maka di sini juga harokatnya kasroh adhabti karena yang ditanya adalah Fatimah muannas. Tayyib, kemudian kita beralih ke at-tamrin as-sadis. At-tamrin as-sadis, ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Di sini ada sebuah fiil madhi tadi dari huruf za, ha, ba dan ta. Nah, di sini diberikan tanda panah dan tanda panah ini merinci untuk harokat akhir dari ta ini. Larinya kemana? Nah, di sini yang pertama ini dengan harokat sukun. Zahabat. Nah, zahabat ini menunjukkan dhamir iya.
Ya, domir iya. Kemudian yang kedua, zahabta. Nah, ini kembali ke domir anta. Nah, kemudian zahabti. Ini yang ketiga. Ini kembali ke domir anti. Zahabti, anti. Yang terakhir zahabtu. Ini yang keempat. Dengan domir ana. Taib. Jadi harokat di akhir dari setiap huruf ta itu ketika dia berbeda-beda maka domirnya juga berbeda-beda. Kalau diakhiri dengan harokat sukun maka dia domirnya adalah hiya. Kalau dia diakhiri dengan harokat fathah maka anta. Kalau dia diharakati dengan harakat kasrah akhirnya maka dia anti. Kalau dia diakhiri dengan harakat dhamma dhahabtu maka berakhir dengan domir ana. Baik, semoga bisa dipahami dari fiil yang bersamaan dengan domirnya masing-masing. Baik, kemudian kita masuk ke at-tamrin as-sabi. Ta'ammal misalaini al-atiyain. Perhatikan dua contoh berikut ini. Al-awwal, yang pertama, afahim tadar saya aliyu. Di sini diberikan pertanyaan dan jawaban. Naam fahim tuhu. Fahim tu, ya. Fahim tuhu. Ya, jadi pertanyaannya dengan jawaban iya, fahim tu. Kenapa sini dengan domir dengan harakat dhamma fahim tu? Karena yang ditanya adalah Ali, anta, maka dia menjawab saya telah memahaminya. Iya, saya telah memahaminya. Nah, itu pertanyaan dengan na'am. Bagaimana kalau pertanyaan dengan la? Kalau misalnya Ali tidak paham, maka setelah menyebutkan huruf la, ya karena kan di sini ada isim istifham yang memberikan pilihan dengan huruf a, yaitu na'am atau la. Jadi kalau kita misalnya menjawab la seperti yang dikatakan Ali ini, maka setelah huruf la dikasih huruf ma. Ma ini huruf nafi untuk meniadakan dari jawaban. Seperti itu. Dia memiliki arti seperti la. Artinya tidak. La ma fahimtuhu. Kemudian asal yang kedua, ama fahim tadar saya aliyu. Di sini ada dengan kata ama. Taib. Kalau menjawabnya dengan tentu atau iya, maka dia dengan bala. Ama fahim tadar saya aliyu. Bala. Fahim tuh. Iya, saya telah memahaminya. Ya, bala. Menunjukkan seperti kayak na'am di nomor yang pertama nih. Nah, bagaimana kalau dia tidak paham dan pertanyaan dengan ama? Maka dia jawab dulu na'am. Saya perhatikan ya. Kalau pertanyaan dengan huruf ama, beda dengan yang pertama. Kalau pertama dengan huruf a. Kalau yang kedua dengan ama. Nah, kalau ama untuk kita jawab iya, maka pakai bala. Nah, bagaimana kalau pertanyaan dengan huruf ama tapi kita jawabannya tidak tahu? Belum tahu, maka dengan na'am dulu baru dikasih huruf nafi. Ma fahim tuhu. Jadi di sini di tamrin as-sabi dia pertanyaannya dengan dua huruf, dengan a, dengan yang kedua ama. Jadi kalau ketika menggunakan huruf a, maka jawabannya kalau iya maka dengan na'am. Kalau tidak dengan la, kemudian ditambah dengan huruf nafi ma. Adapun dengan huruf ama juga pertanyaan. Kalau iya maka dengan bala. Kalau tidak dijawab dengan na'am, kemudian dengan huruf ma, huruf nafi. Baik. Kemudian at-tamrin as-samin, hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyah. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang cocok dengan jawaban-jawaban yang ada di berita ini. Nah, untuk di at-tamrin as-samin ini, jawabannya sudah ada. Kita disuruh memberikan pertanyaan dan sama seperti ini yang di atas dengan a atau ama. Dan menyesuaikan jawabannya. Ya, yang kita lihat di sini ya. Na'am la, kemudian la itu dengan ma. Nah, di sini bala dengan na'am dan digantikan dengan huruf ma. Seperti itu. Baik, al-awwal yang pertama, jawabannya di sini dengan na'am syaribtu.
Maka kita berikan pertanyaan asyaribta anta ya, atau asyaribti juga bisa anti. Asyaribti atau asyaribta al-labana ya binti. Asyaribti al-labana ya binti atau asyaribta al-labana ya bunayya atau ya ibni. Naam syaribtu. Kemudian asan yang kedua, akatabta darsa ya Muhammadu. Naam katabtu. Kemudian ada jawaban bala. Kita berikan pertanyaan. Araita tayroh. Araita tayroh. Ya akhi fi hadal mal'ab. Fi hadal mal'abi. Bala. Bukan A ya. Ama ya. Afwan. Ama. Kami clear dalam menyampaikan. Yang benar adalah ama. Seperti yang di atas tadi. Di latihan yang ketujuh. Ama. Ama ra'aita tayra fi hadal mal'abi. Ya akhi. Bala ra'aitu. Kemudian kita beralih ke halaman 41, halaman terakhir dari pembelajaran pertemuan ke-8 ini. Arabi di sini dengan jawaban na'am. Na'am ma. Ada na'am ma. Maka kita berikan pertanyaan amma qara'ta al-kitaba fi baladika, atau amma qara'ta hadzal kitaba fi baladika. Na'am ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Al-khamis yang kelima, asami'tal adzana, amma sami'tal adzana. Ya, amma dengan pertanyaan amma. Amma sami'tal adzana? Bala sami'tul adzana. Kemudian asadis yang keenam, asami'tal adzana? La ma sami'tul adzana. Adarabta hadzal walada? La ma darabtu hadzal walada. Semoga penjelasan tadi yang di At-Tamrin As-Sabi ini tentang A dengan ama ini bisa dipahami. Jadi A kalau kita menggunakan huruf pertanyaan berupa A, maka kalau jawabannya iya maka kita bilang na'am. Kalau tidak dengan la dulu, kemudian diberikan huruf nafi ma. Adapun kalau kita menggunakan huruf pertanyaan, huruf istifham ama, maka kalau kita bilang iya, jawabannya dengan bala. Tapi kalau kita bilang tidak, pertama diawali dengan na'am, kemudian dijawab dengan ma. Na'am, ma. Ini menunjukkan tidak melakukan atau tidak mengerjakan. Semoga bisa dipahami apa yang kami jelaskan tadi. Dan itu bukan materi ya. Dia hanya sekedar informasi saja untuk kita bisa mengerti dan bisa kita gunakan untuk isim istifham yang lainnya. Taib ayyuhal ikhwa wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita beralih di At-Tamrin At-Tasi, dan ini adalah halaman terakhir kita untuk menjawab materi. Iqra'il amsilata summa ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan ad-dhamairah. Ya, bacalah contoh-contoh, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan dhamir. Ya, menyesuaikan dhamirnya berarti ya. Tayyib. Di sini ada dhamir-dhamir, ada hu, ada hum, ada ha, ada hunna. Tayyib. Di sini ada sampai 4 nomor ya. Misalnya seperti ini, ara'aita hamidan. Apakah engkau telah melihat Hamid? Dengan dhamir anta, ara'aita. Maka jawabannya adalah na'am ra'aitu dengan harakat dhamma. Kenapa dengan harakat dhamma? Ya, kenapa dengan harakat dhamma? Karena yang ditanya adalah anta, engkau, dan jawabannya ana. Nah, kemudian ada dhamir hu. Ya, kenapa dhamir hu? Karena kembali kepada Hamid, muzakkar. Tayyib, ya, kembali kepada Hamid karena dia muzakkar. Tayyib. Kemudian asal yang kedua juga, ara'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan.
Na'am ra'aituhum. Nah, di sini dengan domir hum. Kenapa? Karena 3 orang laki-laki. Hamid, Hisham dengan Ali. Ya. Ra'aiti Zainaba, na'am ra'aituha. Nah, di sini dengan domir ha. Kenapa? Karena kembali ke Zainab muannas. Ra'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Na'am ra'aituhunna. Nah, di sini dengan domir hunna. Kenapa? Karena 3 orang muannasnya. Baik, langsung saja kita jawab. Ara'aita tullabal jududa? Na'am ra'aituhum. Nah, kenapa dengan dhamir hum? Karena tullab banyak ya. Kemudian asan yang kedua, ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha? Na'am ra'aituhunna. Kenapa dengan dhamir hunna? Karena 3 orang muannas. Asalis yang ketiga, ara'aital mudarrisa? Na'am ra'aituhu. Dengan dhamir hu karena kembali kepada al-mudarris, muzakkar ya, sebagai muzakkar. Arabi yang keempat, aina ra'aiti ukhtaki Maryama? Naam ra'aituha fil mal'ab ya, atau fi sayyarah fil bait. Al-khamis yang kelima, ra'aita sayyaratal mudiri? Na'am ra'aituha. Asadis yang keenam, aina ra'aital atibba'a ya aliyu? Naam ra'aituhum fil mustasfa. Naam ra'aituhum fil mustasfa. Atibba jama dari at-tabib. Asabi yang ketujuh, mata ra'aital mudira ya Yunusu? Ra'aitul ya, tidak dipakai dengan na'am ya, karena tidak ada isim istifham Jadi ra'aituhu ba'da sholatil maghrib ya. Saya melihat mudir atau pimpinan itu setelah sholat maghrib. Karena pertanyaannya mata. Asamin yang ke-8, ra'aiti Aminata wa Khadijata wa Burairah. Burairah ismul muannas ya, nama perempuan. Naam ra'aituhunna. Taib ayyuhal ikhwa wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pembelajaran kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Jilid yang kedua ini karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu taala. Semoga apa yang kita dapatkan bisa kita pahami dan bertambahlah ilmu bahasa Arab kita, dan kita bisa juga ajarkan kepada yang lain apa yang telah kita ketahui dan yang telah kita pelajari. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru ani da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.